menang lomba. ICF Talk. Hai Sobat ICFers, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di ICF Talk. Nah, saat ini kita akan membahas berbincang-bincang mengenai feminisme. Dan kali ini saya tidak sendirian, bersama seorang narasumber dan juga bersama dengan salah satu jemaat ICF. Kita akan sama-sama membahas mengenai feminisme ini. Oke, mungkin tanpa berpanjang-panjang lagi, saya akan coba memperkenalkan siapa narasumber kita dan juga bersama dengan siapa saat ini. Nama saya Dr. Ingrid. Saya adalah seorang dokter umum yang sangat memperhatikan tentang emosional dan juga saya founder dari Onma Metonia adalah rumah damai hipnoterapi klinik yang ada di Bali. Saya juga berpraktek di Jakarta dan juga ibu dari 2 orang anak dan 1 orang suami tentunya. Oke, good, seorang praktisi ya saudara. Ya. Oke, terima kasih Kak Ingrid. Silakan. Hi, I'm Clara. I'm studying here in the Philippines. I'm one of the members of ICF, and I'm the eldest daughter of the family here. Oke, mungkin kalau rekan-rekan semuanya yang telah mengikuti podcast kita hingga saat ini mungkin juga udah nggak asing dengan Ibu Ingrid dan juga dengan Clara ya, karena mereka juga ada di podcast kita sebelumnya. Nah, kali ini ketika kita berbincang-bincang nih mengenai feminisme ya, ini justru sangat menarik buat saya. Sebelum saya akan mengalihkan nanti waktunya kepada Kak Ingrid, saya mau tanya kepada Clara. Nah, menurut Clara, feminisme itu apa sih? Feminism starts as an empowerment for women to be included into the world. And it was just more of like women power since it was usually like hidden off before. So I think it's more of the idea of women power. Wow, ada katanya to be included. Berarti apakah artinya sebelumnya itu sempat terhilang ya? Iya. Oke, tapi mungkin kita untuk lebih mengetahui lagi ya, saya mau coba bertanya kepada Kak Ingrid. Kak Ingrid, feminisme itu mulainya kapan? Kegerakan ini kok bisa muncul? Siapa pencetusnya? Oke. Nih, saya udah bikin beberapa udah menyiapkan ya? Menyiapkan supaya nggak salah bicara. Jadi feminisme itu adalah gerakan sosial dan ideologi yang memperjuangkan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan yang berawal dari kesadaran akan penindasan dan subordinasi salah satu gender, yaitu tentu saja perempuan. Kata feminisme pertama kali diperkenalkan oleh Mr. Charles pada tahun 1937. Tujuannya ini ya Pak ya, awalnya adalah untuk memperbaiki relasi gender antara laki-laki dan perempuan, bukan untuk memperkuat gender perempuan saja, tapi untuk memperkuat persatuan perempuan juga tanpa merendahkan gender yang lainnya. Itu disampaikan oleh Mr. Gordon tahun 1979. Jadi revolusi gender ini sendiri itu memiliki 3 hal besar yang disebut revolusi gender kepada perempuan. Yang pertama, ya, perempuan itu tidak tahu dan tidak pasti apakah memiliki agensi atau memiliki hak. Kemampuan untuk bertindak sesuka hati perempuan pada saat itu. Tidak memiliki otonomi. Kemampuan untuk memutuskan dan membentuk pilihan apa yang dimiliki atau seperti apa kehidupannya itu ditentukan oleh pihak gender yang lainnya saat itu. Dan yang ketiga, ini yang sangat saya concern adalah mereka tidak memiliki kebebasan emosional pada saat itu. Gitu. Ini yang menjadi revolusi pada saat itu. Jadi wanita-wanita saat itu merasa kok saya tidak punya suara, kok saya emosinya tidak diperhatikan, kenapa saya tidak boleh bertindak semau saya walaupun mengikuti jalur yang masih memang dibatasi ya. Pada saat itu kan belum seglobal sekarang. Tapi tetap aja kalau dalam suatu pertemuan meeting pada saat itu, lihat aja di film-film zaman dulu, pasti pria semua. Suara perempuan itu tidak diperdengarkan, walaupun sebenarnya wanita dan pria itu memiliki kecerdasan yang
hampir sama ya. Hampir Pak, sama hampir ya. sama ya. Mana yang lebih cerdas kan saya tidak bilang. Oke. Nah, kalau gitu boleh nggak ya? Kira-kira kenapa situasi ini bisa muncul sampai misalkan ya, bukannya saya tidak mau membela kaum Ya. lelaki saya ya, enggak, tapi maksudnya kok bisa ya situasi itu muncul di mana yang golongan perempuan ini dianggap lebih rendah dibandingkan golongan yang laki-laki? Pada saat itu perang ya, perang dunia pertama, perang dunia kedua, pria-pria kan perang dan banyak yang meninggal pada saat itu. Jadi yang tertinggal adalah wanita. Sedangkan yang tertinggal pada saat itu adalah pria-pria yang sudah berumur, yang mungkin pemikirannya juga ya lebih kolot daripada orang-orang yang muda yang ikut perang ya Pak ya. Jadi pada saat wanita saja yang tertinggal, dan mereka butuh beberapa pekerjaan yang memang membutuhkan manusia, kok wanitanya nggak bisa masuk, atau juga dalam politik, kenapa tidak boleh masuk? Akhirnya terjadilah gerakan ini, yang sebenarnya dahulu diprakarsai oleh pria dulu, pria yang mungkin memiliki hati ya saat itu ya. Tapi lama-kelamaan wanita juga ikut bangkit dan mendapatkan kesetaraan itu. Oh, jadi dimulai memang dalam sebuah situasi itu Situasi sih benar ya? membuat itu. Oke. Nah, kalau saya boleh tanya nih sama Clara nih yang saat ini nih ya, kan kamu ada di dalam, you are in this generation lah ya. Yeah. Masih melihatkah bahwa wanita itu masih dipandang lebih rendah ketimbang laki-laki? In my generation, where I surround myself with people my age, how I notice, especially in my campus, no, it's not. We're all treated equally, but I personally feel like there's one thing that still needs to be discussed was about pay wage. The pay wage. Yeah. That's still an issue currently. And also that the idea where I think my elementary high school still thinks about that, like men are stronger, women should just back off, don't do this, don't do that. like padahal like kita kan mau bantu aja, like we can do it too, it's okay. But other than that, I think that one thing I notice about professors is that they're more scared about with how women are gonna react if they do say something wrong. And I'm not gonna degrade anyone saying like we're so emotional, but it's because that it's the idea that we deserve more. We want to take power over everything, which leads to a different thing. But so far it's like, yeah, I guess we're equally treated right now. Oke. So, artinya ada impact yang memang dampak yang terjadi dari gerakan ini ya, feminisme ini ya, sampai saat ini ya. Nah, tapi saya mau tanya nih, kira-kira ya dari pandangan dari Kak Ingrid bahkan Clara sendiri, kira-kira dampak positif apa dari gerakan ini? Tapi juga biasanya dampak itu kadang-kala bersamaan dengan dampak yang kurang baik ya, gitu. Nah, kira-kira dampak positif dan negatif apa ya nih yang terbawa dengan gerakan ini? Melakukan suatu hal yang baru pasti banyak yang pros dan cons ya, pastilah terutama. Apalagi mengenai gender, apalagi itu kesetaraan gender saat ini kan berarti kita mengambil pekerjaan gender yang lain, atau memang gender yang lain mengambil gender yang ini juga gitu kan Pak. Menurut saya sih sampai saat ini kesetaraan gender itu belum 100%. Masih banyak yang harus kita perbaiki dari generasi-generasi yang dahulu sampai generasi sekarang. Tapi sudah banyak impact-impact yang membesar. Seperti sekarang wanita udah bisa sekolah. Kebebasan untuk mengambil sekolah apa aja. Dahulu menjadi dokter aja sangat susah. Boleh menjadi dokter tapi tidak boleh praktek. Jadi masih banyak batasan-batasan. Tapi sampai saat ini sih, thank God ya, kita udah punya dokter wanita yang banyak, atau politikus yang banyak, sampai profesor, astronot juga udah ada. Jadi menurut saya sih sudah banyak berubah, tapi tidak 100%. Apakah saya setuju dengan 100%? Dari pribadi saya kurang setuju ya. Bagaimanapun
pria diciptakan dengan wanita diciptakan itu memiliki tugas masing-masing. Yang menurut saya yang harus sama adalah hak dan kewajiban aja. Hak dia sebagai laki-laki apa dipenuhi, hak dia sebagai perempuan apa dipenuhi. Itu baru namanya kesetaraan. Kalau dahulu kan perempuan punya hak yang dikekang. Kewajiban aja, kewajiban ngurus anak, rumah tangga, segala macam. Tapi hak dia untuk berbicara tidak boleh. Hak mengeluarkan emosi dianggap gila. Zaman dulu kan memang begitu ya. Jadi perempuan itu harus cool, harus tampungan semua emosional. Kita nggak boleh terlihat Kayak emosional. terpenjara begitu Dulu, secara emosional, iya. pikiran ya. Iya, pikiran, cara berpakaian juga dahulu banyak yang memang harus diubah, makanya terjadi gerakan ini. Tapi saat ini ya saya lihat sudah banyak berubah sih. Namanya pro cons itu ya pasti ada sih Pak. Pro cons Pasti ada. Pasti Ya. Oke. Kalau dari Clara sendiri? The pros and cons. Iya, dampak yang memberikan dampak baiknya. Impact. Tapi ada yang mungkin ini masih yang harus diperbaiki nih. Ya. Yeah. I'll start with the pros. I agree with you that yeah, women are more included in everything now. They're giving chances for like you have free will to Yeah. do a lot of things to express yourselves. That's a really good thing, especially when women who grew up with traditional parents and struggle with like being able to speak out for themselves, and now they can actually do something. It's a good thing for them. But with the cons, because of the idea of feminism since long before, there are a lot of men who are against it just because they think they're being degraded, they're not being like accepted, their ego and pride is being touched through that. And so that causes another type of war where there are men who are misogynistic. And yeah, they just degrade women again and again. So really the consequences is more on just the emotions with people. Because honestly, most feminists are also wrong for how they are gonna like, just like provoke their anger, provoke their ego and stuff. So I think that's how I view it currently. Tapi kalau dari dalam hati nih, dalam hati ya. Kalau kita ngomong dalam hati ya sekarang ya. Untuk Kak Ingrid dan untuk Clara, apakah memang kalian ini pengen benar-benar diperlakukan sama seperti orang laki-laki? Dari saya? Iya, secara personal. No. No. Ya. Gimana pun saya butuh lindungan pria. Ya. Mungkin waktu saya muda ya, saya pikir saya bisa melakukan semuanya. I can conquer everything. Nah, setelah bertambahnya umur, saya merasakan saya butuh gender lain untuk I can hold his hand, bertukar pikiran yang bukan dari sisi emosional perempuan atau cara berpikir wanita, tapi saya juga ingin mendengar dari cara berpikir pria. Untuk beberapa contoh dalam rumah tangga, seperti make rules, saya serahkan pada si pria. Saya hanya mengikuti, karena bagaimanapun pria itu always be a leader dimanapun, baik di gereja, baik di rumah tangga, baik di dalam sekolah. Sekolah sih sebenarnya kepala sekolah boleh perempuan, boleh laki-laki, tapi pemikiran itu harus digabungkan. Digabungkan. Karena cara berpikir pria dengan cara berpikir wanita itu agak sedikit berbeda. Ya, terus terang wanita menggunakan hati, menggunakan emosional yang memang dari segi hormonalnya aja dari dokter ya, saya sebagai bicara dokter, memang dikhususkan, diciptakan Tuhan memang untuk berbicara secara emosional. Kalau pria itu memakai muscle, ya, memakai logika gitu kan. Jadi sebenarnya fungsi masing-masing itu udah yin and yang harusnya gitu loh. Kita ambil seluruhnya pun di pria nggak boleh. Sekarang pria ngambil seluruhnya pun ke wanita harusnya tidak boleh. Harus ada tetap
bagian masing-masing yang harus dipertahankan. Ini menarik sebenarnya. Jadi ketika kita melihat ada daya tarik di mana sang wanita ingin disejajarkan atau disetarakan, tetapi juga dalam diri itu sebenarnya kalaupun juga sampai disejajarkan banget juga nggak memungkinkan. Kesannya kayak gitu ya. Iya. Dari Clara nih, wow. Yang maybe it could be different, right? I like your metaphor of yin and yang. Oh, yin and That's yang, such a really good mindset to think about. Because you're right, women thinks differently, men thinks differently, and White also and black. And sometimes women just want the princess treatment. Yes, Also, right? We always the princess. Like, We never be want to be a prince. me and my mom talk about this a lot. Yep. Where like we know women are so powerful. We have the womb. We're gonna Yeah. carry a life, Right. and we also have this mental mindset where we could it's a big capacity. We could multitask a lot. We're thinking of this, thinking of that. And we also joked about how maybe that's why God gave us periods. So, so we could rest a bit from all of those. Because if we were to never stop doing those, that's where we'd feel like we don't need anyone. We will continue to just be alone. Yeah. And I know. that's just how I view it. That personally, I still want the princess treatment. Of I still want to be like, okay, plan it yourself. Okay, bring me here. Okay, fine. Carry my bag. Sure. Oke. Jadi juga artinya mungkin ya sama ya, ada sisi kewanitaan yang pengen tetap ditreat sebagai seorang wanita dan dibedakan dengan seorang pria ya. For sure. Nah, kita sama-sama juga melihat begini. Dalam sisi Alkitab, kita sebagai orang-orang percaya, ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa dengan jelas-jelas perbedaan gender. Dan kemudian Allah menciptakan adalah aku akan menciptakan seorang yang sepadan. Sepadan, Gitu. iya. Nah, itu artinya memang saling melengkapi sebenarnya. Laki dan perempuan. Nah, mungkin karena kesalahpahaman di dalam pemahaman antara gender inilah yang menyebabkan akhirnya yang satu menganggap diri lebih superior, satu menganggap diri lebih rendah. Padahal setiap namanya juga kesepadanan, pasti ada yang perlu diisi dan ada yang punya kelebihan. Saling mengisi di sana. Nah, sekarang saya mau tanya nih sebenarnya. Kalau dalam sisi sebagai anak-anak Tuhan, nah anak-anak Tuhan ya. Iya. Kok kenapa jadi tegang gini ya? Enggak. Anak Tuhan nggak tegang. Anak Tuhan nggak tegang gitu kan. Tapi sebenarnya gerakan feminisme ini sejalan nggak sih dengan apa yang ada di dalam firman? Dibilang sejalan, kembali ke di hari penciptaan ya. Kan pria dulu yang diciptakan. Lalu Tuhan melihat bahwa dia butuh penolong. Ya, makanya diberikan si Hawa. Eva ya atau Hawa. Setelah berlangsungnya waktu, yang harusnya menjadi penolong ini kok harus terasa di push ke bawah ya. Kamu harus nolong saya. Ini jadi superior gitu loh. Itu yang membuat gerakan ini ada harusnya. Jadi yang saya boleh sebutkan kesetaraan dan keadilan yang equality dan equity itu yang sedikit bergeser karena pada dasarnya Tuhan menciptakan kita harusnya sama, sejajar sebagai penolong, tapi tetap Tuhan kan melihat menciptakan Adam itu adalah sebagai leader, sebagai provider bagi si wanita penolong dia saat dia menjadi provider untuk keluarganya. Itu sama nggak sih dengan namanya misalkan sejajar sebagai manusia, tetapi memang ada fungsi yang secara spesifik berbeda? Pasti berbeda, Pak, gitu loh. Karena diciptakan Tuhan dari awal aja, kenapa nggak dua-duanya aja dulu? Kenapa Tuhan harus nyiptain satu dulu? Karena dilihat si Adam ini kok dia kelimpungan gini, ada sisi yang belum ada di dirinya, makanya Tuhan menciptakan penolong baginya, gitu loh. Karena wanita itu ya kita nurturing ya, kita melayani, kita menjadi ibu gitu loh. Itu yang dirasakan pria pada saat dia sendiri, kok saya walaupun ada bapak yang mengasihi saya, tapi saya butuh yang sehari-hari nih, yang dimana saya bisa bertukar pikiran. Karena waktu itu kan Tuhan bilang
ini namain semua ya hewan, bingung mungkin kan. Saya mau diskusi sama siapa, masa sama hewannya, kamu mau namain siapa, dongki, kan lucu kan gitu loh. Dia butuh, jadi akhirnya dijadikanlah teman untuk menciptakan nama-nama hewan dan nama-nama tumbuhan itu. Ya kan. Jadi wanita ini juga penolong bagi dia pada saat dia berburu. Ya wanita yang memberikan makanan untuk mereka gitu. Iya. Ya memang menarik sih, di dalam kitab Kejadian itu jelaskan sana ketika Adam kemudian dia melihat apa yang ada, binatang-binatang yang ada itu tidak ditemui yang sepadan. Iya. Gitu loh. Jadi memang gender laki dan perempuan ini mari kita mau melihat sama-sama bahwa ini memang diciptakan untuk kesetaraan bersama di dalam makhluk yang segambar dan serupa dengan Allah. As for you. Can you repeat the question again? I got so lost in her answer. Sebagai seorang anak Tuhan nih, kira-kira menurut Clara sendiri, feminisme ini sejalan nggak sih dengan prinsip di dalam Alkitab? Again, back to what the meaning of feminism is. What was the point of feminism? It was just to include women, not to bring women higher than men or anything. So it was just to really provide a look of equality. Yeah, so they wanted that, but then of course the humans, the flesh would like lead it to something else, and it's gonna turn into a different problem. But that was the beginning of feminism, just to include women more. And you said Adam needed Eve, Eve needed Adam also. It was to just really to like help each other work better. Because again, male and female really have different thoughts and different feelings. And so together, like when you work together for God, that's the best outcome that could happen. Yes. Wow. If you work together, if we work together like this podcast, right? Right. Oke, so jadi artinya mungkin kita harus melihatnya dari sisi bagaimana juga firman Tuhan, Alkitab itu membawa kepada setiap kita melihat gender itu seperti apa. Karena saya pun juga punya catatan, nggak kayak Kak Ingrid aja yang punya catatan ya. Sedikit saya mau bagi juga ke catatan gitu loh. Memang Alkitab kan ditulis dalam patrilinear ya itu ya, yang kelakian yang lebih banyak disebutkan, patriarki ya. Nah, tapi juga ada beberapa tokoh-tokoh wanita juga yang diangkat di situ. Kayak misalkan contohnya Miriam. Ada yang tahu Miriam siapa? Miriam? Maria? Miriam ini kakaknya dari Musa. Jadi ketika Musa ini memang dia dibuang ya, ditaruh di sungai. Nah kemudian dia yang mendorong kepada anaknya Firaun pada saat itu supaya ibunya kandungnya sendiri yang mengasuhnya dia. Kemudian ada juga Deborah. Deborah ini ada seorang nabi dan juga hakim. Nah ini dituliskan di dalam Hakim-Hakim 4. Kemudian juga ada Hulda gitu kan, seorang nabiah juga yang dihormati ketika di masanya Raja Yosia. Kemudian juga ada Esther juga kan, Esther. Sampai ada kitab Esther juga dimasukkan di sana. Nah, apalagi kita mau kita juga bisa melihat dalam silsilah kelahiran Tuhan Yesus di Matius pasal yang pertama. Di situ pun juga ada beberapa nama-nama wanita. Nah, artinya kalau memang Tuhan itu nggak suka akan gender ini, maka nggak akan diinkludkan di dalam situ. Dan kalau kita melihat dalam sepanjang Alkitab sendiri, sebenarnya nggak ada namanya direndahkan yang satu gender kepada gender yang lain. Jadi bisa jadi adalah mungkin pemahaman yang kurang tepat sehingga bertindak kepada tindakan-tindakan setiap kita ya, bisa jadi begitu ya. Keegoisan Tapi manusia. Kalau ngomong-ngomong begini, kira-kira ada nggak sih di gereja sendiri yang memang harus diangkat nih gerakan feminisme ini? ICF sih nggak ada ya, lihat. ICF sih nggak ada ya. Semuanya normal and good, right? Artinya apa? Artinya gimana sih kalau nggak ada itu? Semuanya ini ya, WL, baik perempuan, baik laki-laki, kalau mereka mampu dan mau, kita persilakan, kita kasih tempat, kita kasih waktu untuk berkembang di gereja ini. Jadi ada beberapa gereja yang memang untuk wanitanya agak sedikit dibatasin gitu, ya. Itu untuk beberapa gereja yang kesukuan biasanya. Itu kenapa? Karena mereka memasukkan gerakan suku
ke dalam gereja yang harusnya sebenarnya ditiadakan gitu. Karena kan kita harus semuanya beralih atau berdasarkan Alkitab, bukan memasuki beberapa culture yang dari kita bawa ke dalam ke gereja gitu. Tapi kalau saya lihat selama ini saya udah setahun lebih ya di ICF. This is nice, this is good, this is perfectly well. Jadi memberikan kesempatan ya. Iya. Oke, itu dari sisi kacamatanya Kak Ingrid. Kalau dari Clara? There's no issue of gender here, differences. yeah. Maybe there's a bit of talks where like it sounds wrong, but other than that, like ICF, a little bit of promotion. ICF really just encourages everyone, no matter the gender, to just really like minister to God, because our idea, our role, our purpose is really for God. No matter your age, also your gender. No, also gender, right? Yeah. Also, like you can be a school teacher, right? Yes. Everybody have their opportunity. Yeah. The school teacher, a lot of school teacher is Girls. girls. So we inviting all the boys, all If the any man men. wants to volunteer, we're blessed. Oke. So dalam satu arti tadi ketika Kak Ingrid mengatakan bahwa iya betul bahwa memang ada sesuatu yang harus diangkat dalam sisi wanita dalam sosial, tetapi juga sebagai seorang wanita sendiri ada hal-hal tertentu yang memang kita nggak bisa melompati di dalam fungsinya laki-laki gitu kan. Nah, kalau kita melihat dalam sisi itu, boleh nggak kira-kira dikasih sebuah contoh nyata nih dalam sebuah perspektifnya kita sebagai anak Tuhan, sebagai sebuah contoh Kak Ingrid, Clara adalah seorang wanita. Hal apa yang kira-kira memang kita harus memberikan porsi lebih besar kepada sang laki-laki, meskipun memang kita pengen juga tetap diangkat gitu dalam Kesejahteraan ini, kesetaraan ini. Untuk pria harus selalu menjadi kepala. Selalu menjadi kepala. Bukan berarti disombongkan ya, tapi bagaimanapun pria itu seorang yang sebagai pengambil keputusan. Zaman sekarang tuh udah banyak kesetaraan kok. Mommy's work, daddy's at home. Kalau mereka bisa berbicara dengan baik, ya apa salahnya gitu kan? Atau memang suaminya kerja chef tapi ibunya tentara, why not gitu loh. Jadi kalau kesetaraan itu sih menurut saya harus diberi ruang di dalam suatu keluarga atau dalam suatu komunitas. Tetapi balik lagi, keputusan dalam rumah tangga itu harus diputuskan oleh kepala keluarga. Karena yang bertanggung jawab adalah kepala keluarga. Diputuskannya oleh kepala keluarga, tapi tidak memberikan semuanya tetap diberikan dirembuk ya istilahnya, didiskusikan. Boleh menyampaikan pendapat gitu ya. Yang dulu tidak boleh, kenapa feminisme ini keluar adalah pada saat itu wanita tidak boleh berbicara. Sekarang kan sudah boleh. Tapi alangkah baiknya bila keputusan diambil oleh pria dengan persetujuan wanita. Gitu. Jadi tidak boleh juga hak hakiki. Oh, pokoknya saya bilang perempuan ngikut aja. Lah kalau memang keputusan itu merugikan sang wanita berhak dong untuk ngambil ide lain, ya kan? Yang diutarakan lagi yang mungkin bisa merubah itu menjadi win-win solution. Iya, ini satu sisi memang kalau secara Alkitab pun juga kita sama-sama melihat bahwa pria itu adalah kepala di atas rumah tangganya. Jadi kebebasan juga untuk wanita ini memberikan pendapat itu bukan berarti juga mengambil fungsinya. Dan para laki-laki di sini, para suami-suami bukan berarti juga engkau akan kehilangan, tapi perlu kerjasama loh di sini. Yes. Antara yang wanita dengan yang pria harus kerjasama untuk sama-sama menyadari posisinya masing-masing. Harus adil. Harus adil juga di atas situ. Karena kesetaraan itu kan kayak gini loh. Equality itu kan kalau misalnya Pak Reddy dapat 3, potong pizza, saya harus dapat 3, Clara harus dapat 3.
Kalau keadilan, ya. Pak Reddy dapat 3, saya dapat 4, because I'm bigger than Pak Reddy. Clara dapat 1,5 misalnya gitu. Itu yang disebut dengan adil. Apa? Karena saya butuh 4, Pak Reddy butuh 3, Clara butuh 1,5. Kalau kesetaraan kan apapun yang terjadi pokoknya Harus semuanya sama. Oke. Itu yang harus mulai difikirkan juga dengan tubuh wanita. Sekarang tuh apa ya? Orang selalu bilang di luar sana, that's your body, you can do anything with your body. Nggak bisa seperti aborsi. Saya paling tidak setuju dengan itu. Kalau kamu sudah berbuat suatu kesalahan, ya jangan buat kesalahan lain gitu loh. Tapi yang di luar sana kan bilang feminisme yang sekarang agak lari ke kiri ya, bisa saya bilang, mengatakan itu hak saya, itu tubuh saya. Apakah kamu nggak mendengar haknya si janin itu gitu loh. Itu kan sama dengan juga perbuatan dosa yang kedua kali. Jadi agak kebablasan sih sebenarnya. Kebablasan ya. Ada beberapa. Jadi kalau kita mau juga hak kita juga dihargai, mari kita juga menghargai juga hak orang lain juga ya. Dan satu sisi ke arah situ ya. Again, I said I still want the princess treatment. And you know, I agree with your idea that men should still be a leader somewhere. And I want to clarify with you, leadership does not mean that he should be working, he should be the breadwinner of the family. I guess it's like that in most cases because again, I mentioned about the unequal pay wage. It still happens right now, but it's not just that. And in the context of our religion, men should be the leader spiritually for his family. That's how he should also lead his wife, his children, because everything starts with the father. And I read somewhere that I think there's a higher percentage for the kids to follow Christianity if they see their father. It's different from if they saw their mother. So it's a higher percentage if they see how their father leads, how their father acts, how their father just loves. So although the idea of equality is good, I guess, I agree with you that I just prefer the equity. I want to mention again that women have different bodies, right? Yeah. We're gonna carry a life, we're gonna go through changes also, and that's very different from what men is. So with equality and equity is to just like provide what we truly need that could support us. But that also, like, we're not trying to degrade anyone. We're really not trying to degrade anyone. And we still have to just respect that men are gonna be the leaders, the alpha of the pack. Yeah, we never want to make another gender of male down. Iya, itu yang sangat penting ketika kita memandang mengenai soal gender. Jadi tatkala ketika kita melihat gender bahwa di hadapan Tuhan semua itu adalah berharga. Jadi ketika Tuhan memandang itu berharga, kok kita bisa punya sebuah penilaian yang satu ini tidak berharga. Bahkan ketika kita melihat pun juga yang kecil, ini masih kecil, nggak berharga lah buat kita. Jadi kita nggak usah kita bukan berbicara tentang feminisme sebenarnya, ya kan? Jadi bagaimana cara pandang kita kepada orang yang Tuhan ciptakan di sekitar kehidupan kita, gitu. Jadi kita sadar mungkin ada bagian-bagian tertentu yang memang fungsinya itu bisa dialihkan, ya kan? Fungsinya memang bisa juga dipakai, misalkan kayak contoh. Ada hal-hal tertentu yang mengatakan bahwa kalau yang barang-barang berat ini yang bawa pria. Yeah, of course. Kan? Tapi kalau yang ringan-ringan lah bawalah aku gitu kan. Jadi kadangkala yang laki-laki ini berkata dalam satu sisi tertentu engkau pengen disejajarkan, tapi di sisi tertentu engkau nggak pengen disejajarkan. Nah justru disinilah yang akhirnya kenapa pro dan kontra ini terus muncul. Gitu. Jadi mari kita melihat bahwa manusia diciptakan ini adalah saling melengkapi. Betul. Iya. Gitu loh. Memang kadangkala ketika yang lakinya lagi sakit tangannya masa yang perempuan nggak bisa juga. Cuman ya mungkin memang secara struktur body aja sudah Tuhan ciptakan berbeda. Maka yuk mari kita nikmati dan jalankannya juga dengan bagaimana cara Tuhan memandang. Over tidak baik,
Iya. dikurangi juga kurang baik, Iya. kesejajaran saling melengkapi dan saling memberkati justru Kan di lebih situ. indah ya kalau kita Iya. bisa sama-sama hidup Oh. saling melengkapi ya. Nah sekarang saya mau kasih pesan apa nih yang bisa disampaikan kira-kira dari pesan ya. Mau siapa yang mau yang muda dulu? Mau atau yang muda dulu. Silakan yang muda dulu. Oh my gosh. Okay. Pesan apa yang kira-kira yang ingin disampaikan Clara kepada mungkin ada rekan-rekan kita yang wanita, yang perempuan, dia masih merasa aku mau perempuan, aku nggak bisa punya gimana-gimana. Sebagai seorang anak Tuhan, pesan apa yang ingin disampaikan? Okay. You can have your time to feel like you want to experience the independence. You can have your time to experience that, oh, you can do everything alone. But at the end of the day, you know, you still need men. And I'm not trying to degrade anyone. I'm not saying that men is so important and you're going to be nothing without them. No. It's because from the start, God already created men to have this specific role. And us women, you know, we also have that specific role. And who's going to complete that? But it's just, you know, our partners. Yeah. And it's not bad. Don't get the wrong idea. I'm not trying to say women aren't strong or cool or powerful. We very are. But let's say if we were to be attacked, who's going to help us? Men again. I'm not saying we're weak. we're still strong. We're strong. We can train. Yes, we can. But our partner in help is still men. And don't be discouraged. I know in this generation it's truly difficult, especially with a lot of misogynistic and sexist men, and with like very common harassment going around, whether it's through speech or actions. It's very painful. I understand that, but let's keep praying to God. Let's really trust God's word. Let's also find the men that we need through God's words. That's all I can say. Wow, ini sangat bersyukur sekali nih kalau misalkan siapa yang menjadi the future husband ya kan? Luar biasa. Has to be a prince. Yang masih single nanti silakan di bawah ini ada ini. Just joking. Oke, thank you Clara. Thank you. Saya, oke. Dari awal Tuhan menciptakan kita memiliki fungsi masing-masing. Pria sebagai apa, wanita sebagai apa. Seperti kayu dan api, kayu tidak bisa terbakar tanpa api, api juga tidak bisa membakar kayu, jadi nggak bisa masak dong kalau gitu. Zaman dulu kan masih pasti. Jadi harus ada fungsi masing-masing yang harus kita selalu ingat atas fungsi itu. Kalau memang wanita difungsikan sebagai penolong bagi pria, jadilah penolong. Walaupun pria yang kita di samping kita mungkin dalam keadaan lemah pada saat itu, kitalah yang menjadi penguat dia, seperti tembok yang menguatkan bangunan ya kalau udah mulai roboh. Karena bagaimanapun Tuhan akan melihat fungsi kita yang sebenarnya, dan bila rumah tangga itu menjadi kuat, biasanya wanitanya yang lebih kuat sih biasanya ya. Tapi kalau wanitanya kuat, otomatis prianya akan menjadi kuat, dan pria yang kuat menjadikan rumah tangga itu menjadi kuat dan selalu menjadikan pria sebagai leader, sebagai kepala dari segala keputusan. Dan juga ya untuk anak-anak muda atau bagi ibu-ibu yang masih muda, didiklah anakmu sesuai dengan gendernya masing-masing agar mereka mengerti fungsi mereka masing-masing. Bila Anda melihat sesuatu ada sedikit penyimpangan, bersikaplah tegas. Bicara dengan hati yang dingin dan bahwa ini semua ke Tuhan. Bicarakan pria dengan wanita, suami dan istri untuk membina anak ini menjadi gender yang sebenarnya diciptakan Tuhan. Karena saya melihat sekarang di berbagai negara sudah mulai banyak yang menyimpang, dan itu mendukakan hati Tuhan dan juga mendukakan hati Roh Kudus. Dan kita sebagai kepala keluarga, kita yang membentuk keluarga kita yang harus membina anak-anak kita agar sesuai dengan jalurnya masing-masing. Agar kelak pada saat
kita bisa berdiri tegak, ya Tuhan saya sudah melaksanakan tugas saya yang sebenarnya. Gitu. Amin, amin, amin. Ya. Terima kasih buat Kak Ingrid, terima kasih buat Thank you, Pak Clara. Reddy. Thank Saya you, jadi Clara. melihat begini mengenai feminisme ini bukan mengenai bahwa ini adalah ancaman buat para maskulin ya, para laki-laki. Tapi kita sama-sama melihat bahwa ini adalah sebuah kesejajaran. Jadi kesejajaran di mana sepadan saling menolong karena Tuhan menciptakan laki dan perempuan itu saling menolong. Ya. Jadi ketika ada kekurangan, misalkan laki-laki yang biasanya itu harus dengan kekuatan dan tiba-tiba saat itu dia lagi sakit, maka yang wanita untuk sementara yuk lengkapi. Tapi ketika yang wanita juga mungkin ibu lagi sakit, maka harus mengurusi anak-anaknya, yang laki-laki jangan bilang, oh ini pekerjaan ibu, kamu nggak bisa, kamu harus segala macam. Yuk saling lengkapi lah itu di situ. Itulah makanya Tuhan menciptakan supaya hasilnya yang baik itu yang tadi Clara sampaikan ya. Saya mau katakan satu di dalam Galatia 3 yang ke-26 sampai 28. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Jadi mari kita memandang setiap rekan-rekan kita dengan bagaimana Kristus juga memandang setiap kita. Kita satu dalam Kristus. Mari kita sama-sama menikmati kembali podcast untuk yang selanjutnya. Tapi kali ini sekali lagi terima kasih Makasih, Pak buat Reddy. Kak Ingrid, terima kasih buat Thank you, Clara. Clara. Sampai bertemu kembali di podcast selanjutnya. Tuhan memberkati.